Suamiku om dosen. Bab 012. Taufik mengusap wajahnya kasar. Deja vu. Rasanya Taufik kecolongan untuk yang kesekian kali perkara keputusan Yumna tentang hubungan sang anak. Merasa bodoh. Sepertinya demikian. Sama sekali tak menyangka Yumna benar-benar akan mengundang orang lain untuk dikenalkan dengan Dwipa. Momi nggak kapok, kata Taufik. Apa sih? Dwipa itu udah besar, dia berhak memilih pasangan hidupnya sendiri. Tolong jangan buat kesalahan berulang, Mom. Apanya yang salah? Haya sekarang sama Dewa juga karena pilihan Momi, kan? Yang namanya disebut-sebut kini mengerjap pelan. Hati Dewa dan Haya sedikit tercubit pelan sekarang. Jujur, mereka tengah mati-matian untuk selaraskan langkah. Ada banyak hal gila yang perlu mereka sesuaikan, pun ada banyak pula kepercayaan yang harus mereka saling pahami. Rasanya seperti tak terima untuk bisa dikatakan karena pilihan Momi mereka bersama. Karena sumpah demi apapun, tidak sesederhana itu. Kok bisa Momi begitu? Lirih Haya. Ya bisa, pilihan Momi itu nggak pernah salah. Selera Dwipa itu cuma perempuan sampah, mana bisa seimbang sama dia. Mom. Dewa tahan tangan Haya yang hendak mendekat, si bungsu lembayung itu terlihat marah sekarang. Moodnya benar-benar hilang karena Yumna. Untuk sekarang, Dewa paham atas apa yang Haya katakan tempo hari tentang Mita lebih seru dibanding Yumna. Mantan abang itu perempuan baik, dia nggak aneh-aneh. Momi jangan jadi orang jahat dong, abang juga berhak tentukan pilihan dia. Ini bukan perkara seimbang atau enggak, dari keluarga miskin atau gimana, Momi jangan jadi orang kolot bisa nggak sih? Haya. Dewa tarik tangan Haya untuk menjauh sekarang. Mom, cukup, kata Dewa dengan tenang. Ada tamu di dalam, nggak baik buat ribut begini. Yumna masih diam, pandang anak bungsunya dengan kesal. Oh, baru Dewa sadari dari mana tatapan serupa kucing yang cukup mengintimidasi milik Haya itu berasal. Yumna cukup menyumbang fitur wajah yang begitu sepadan untuk Haya. Adek udah males buat makan malam, kata Haya. Adek mau pulang aja. Jangan jadi kurang ajar kayak abang kamu, kata Yumna. Taufik menarik napas panjang, pandang anak bungsunya dengan serius. Adek, ke ruang makan sekarang, ujar Taufik. Dat, 21. Kita turuti apa kata Momi kamu ini. Kita lihat apa benar kali ini pilihannya lebih baik dibanding pilihan abang kamu. Haya berdecak pelan, menoleh pada Dewa yang jelas Haya tahu benar juga merasa tak nyaman untuk suasana yang sekarang. Haya isyaratkan untuk menolak, menggeleng pelan dan ingin keluar dari rumah besar lembayung. Namun Dewa lebih merasa kasihan pula pada Taufik yang tidak tahu apa-apa, dan tak mungkin pula untuk mengusir tamu yang tidak diketahuinya. Dari profesinya aja beda, nggak perlu dibanding-bandingin. Jelas pilihan Momi yang paling baik, kata Yumna memandang Taufik dengan sinis. Mom, silakan nilai sendiri nanti. Dan itu yang dikatakan Yumna sebelum kini mendahului mereka yang ada di sana untuk ke ruang makan. Astagfirullah, gumam Taufik mengusap wajahnya kasar. Ayah hebat itu memandang ke arah pintu yang terbuka, entah kemana Dwipa sekarang, yang jelas itu cukup sumbang khawatir pula. Momi beneran ngeselin, kesal Haya. Adek pengen pulang. Adek nggak mau makan malam sama orang asing. Adek pikir ini makan malam keluarga kita, Dat. Terakhir, kita turuti Momi kamu untuk terakhir kali. Besok, kita tentang habis-habisan kalau sampai abang nggak pulang, ujar Taufik. Haya berdecak pelan. Tapi, Dat, ke ruang makan sekarang. Dan setelahnya Taufik melangkah menuju ruang makan. Haya hentakkan kaki kanannya, ingin protes tapi Haya masih junjung tinggi yang namanya sopan santun pula. Ingin egois, imbangi Yumna, tapi Haya juga tak dididik untuk menjadi semembangkang itu. Mamas, lirih Haya memandang Dewa. Dewa rengkuh pundak sang istri, usap lembut di sana tawarkan untuk bisa tenang barang sejenak. Turuti dulu ya. Sebentar aja, kata Dewa dengan pengertian. Tapi abang,
Kita bakal cari abang nanti. Acara makan malam yang Haya pikir akan hangat dengan cerita-cerita keluarga itu beralih jadi acara makan malam yang membuat Haya bad mood. Rasa laparnya hilang seketika, nafsu makannya juga terganti dengan kesal mendengarkan cerita Laras yang Haya bisa nilai dengan mudah jika dokter magang itu begitu berisik. Iya sih, harusnya memang ambilnya di luar negeri aja, cuma kayaknya di Indonesia sudah bagus, kata Laras. Wah, keren banget. Haya tidak menyimak dengan pasti, hanya sibuk dengan potongan ikan mas yang di piringnya. Yang jelas Haya bisa menangkap dari tadi hanya sekadar tentang dunia kedokteran. Dewa sendiri hanya menyikapi dengan tenang saat sesekali pertanyaan dilontarkan, kadang juga menjawab pertanyaan untuk Haya karena istri kecilnya itu malas menjawab. Setelah makan malam itu berakhir, obrolan kian mengalir layaknya air. Jadi Haya sekarang kuliah, ujar Gita pada Haya. Haya tersenyum paksa, mengangguk pelan. 22. Bukannya udah terlambat berapa tahun ya? Memang gak apa-apa satu angkatan sama yang harusnya adik kelas. Laras ikut berikan tanggapan. Gak masalah, emang kenapa? Sahut Haya tak suka dengan tanggapan dari Laras. Gak apa-apa sih, tapi memang kadang ada perasaan gak nyaman gak sih? Aku kalau ketinggalan sama satu materi dulu waktu kuliah tuh serasa aneh gitu. Ya untung aja bisa ngejar dengan baik sih, nilaiku juga selalu bagus. Haya memasang wajah datar. Sumpah demi apapun, Haya menyukai masakan di Sinah dari dulu. Ikan mas goreng tadi juga sudah jadi pelipur kesal Haya, tapi setelah mendengar bagaimana cara Laras bicara, Haya ingin muntah. Haya akan minta maaf pada Bisinah jika benar-benar muntah. Sebisa mungkin akan ia tahan sekarang, karena si dokter magang itu masih begitu ceria untuk cerita. Tapi di kampus, Haya bakalan dijagain terus sama suaminya. Iya, kan, Haya? Kata Gita. Sok kenal. Haya tidak tahu cerita apa saja yang Yumna bagi untuk dua orang ini. Yang jelas Haya tidak suka untuk keterlibatan obrolannya. Tunggu, Haya sama Mas Dewa di kampus yang sama. Kalian umurnya jauh nggak sih? Wah, Dewa yang dari tadi diam hanya bisa tersenyum samar atas kalimat Laras. Wah, kalau dilihat dari umur sebenarnya Mas Dewa itu kakak tingkatku kan ya? Kok bisa sama Haya? Haya berdiri dari tempat duduknya. Dirinya sudah tidak tahan lagi untuk mendengarkan ocehan dari Laras yang sumpah demi apapun rasanya mengesalkan jika kian lama didengarkan. Mamas, ayo pulang, kata Haya. Aku mau nyusul Abang Dwipa. Kayaknya dia pergi ke tempat yang lebih asik. Haya, mau cari tempat yang sejuk, kayaknya di sini panas. Nggak tahu deh, kayaknya Momi harus beli AC baru biar nggak panas. Taufik hanya tersenyum simpul. Dia tidak akan menegur Haya kali ini. Sudah tahu tabiat anak bungsunya yang akan hadapi semuanya dengan ceplas-ceplosnya. Dewa yang tak enak di sana, mengangguk segan pada sang ibu mertua sebelum kini beranjak dari tempat duduknya. Kamu benar mau pulang? Tanya Dewa pelan yang mendapat anggukan dari Haya. Kok pulang sih, Haya? Kita belum lama ngobrol, kata Laras. Haya tersenyum paksa, dibuat-buat untuk imbangi Laras yang sepertinya selalu memiliki air muka yang begitu ceria. Tak menanggapi, karena Haya malas untuk meladeni sebuah kalimat yang penuh dusta. Apa tadi katanya? Belum lama mengobrol. Haya pikir dirinya hanya duduk diam mendengar celotehan tiga orang perempuan yang bahkan topiknya sama sekali tak masuk ke telinga. Itu cukup membuat Haya malas pula. Dia si paling berisik, ternyata menemui orang yang lebih berisik. Haya sepertinya butuh istirahat, tadi di kampus cukup banyak kegiatan. Besok juga harus berangkat pagi, kata Dewa kini mencoba untuk menjadi penengah penenang. Masa gitu aja ngeluh sih? Bukannya masih maba ya? Gumam Laras mengerjap. Ish. Dewa genggam tangan Haya, interupsi istri kecilnya yang kesal karena perihal maba. Si dosen tampan itu tersenyum manis pada mertuanya, mengangguk dengan segan dan sopan. Dad, Mom,
Saya sama Haya pamit dulu, kata Dewa. Terima kasih makan malamnya. Kapan-kapan biar. 23. Kami yang undang Momi sama Dedi ke rumah untuk makan malam. Taufik berdiri dari tempat duduknya. Iya, dengan senang hati kami bakal datang nanti. Ayah hebat itu, usak lembut rambut Haya, sedang yang diberi perlakuan manis masih memandang sinis pada Yumna yang juga mendekat pada Haya. Ya, formalitas untuk yang berpamitan pulang, kendati Yumna tahu anak bungsunya memang kesal. Besok setelah Korea Master mau dibawain apa? Tawar Taufik. Enggak ada, Dat. Adek titip doa aja, semoga nanti teman-teman bisa menang dan sumbang medali, jawab Haya dengan serius. Amin. Kapan-kapan main ke pelatnas, ajak Dewa juga enggak apa-apa. Ah, Mama sibuk. Dia lebih sibuk dibanding wakil presiden. Taufik tertawa, tepuk pelan pipi anak bungsunya. Ya, interaksi yang seperti ini yang sebenarnya Haya inginkan tadi. Iya, tadinya. Namun apa mau dikata kalau sudah rusak sedemikian dengan keegoisan ibu sendiri. Pamitan itu berlangsung cukup singkat, dan sayangnya Haya merasa hangat saat di sana. Mengesalkan. Jelas. Oh. Haya hentikan langkahnya menuju pintu ruang utama. Berbalik badan, memandang pada sang ibunda. Mom, panggil Haya kemudian tersenyum miring. Nilai D, for doctor. Dan setelahnya, Haya berbalik badan. Tak pedulikan Dewa yang sedikit mengangguk segan, tersenyum minta maaf atas apa yang dilontarkan sang istri. Tak pedulikan pula apa yang akan terjadi, ataupun amarah Yumna nanti pasca acara makan malam yang sungguh tak mengenakan itu. Haya mendengkus kesal saat selesai memasang sabuk pengamannya setelah masuki mobil sang suami. Dewa melirik istrinya sekilas, tangannya temukan jalan untuk usak lembut rambut Haya sebelum kini mengemudikan mobilnya keluar dari area kediaman Lembayung. Apanya yang lebih baik? Jelas-jelas nggak sopan begitu, dumel Haya. Dewa tak menimpali. Jujur dia setuju. Untuk ukuran seorang laki-laki, Dewa itu sangat jarang untuk bisa menilai orang dari pertama kali bertemu. Tak pernah pula berkomentar buruk atau membuat asumsi sendiri terkait orang yang baru ditemui. Namun yang kali ini, Dewa memilih diam tanda setuju. Lebih cantik mantannya abang yang dulu, masih sopan mantan abang yang dulu, masih manis mantan abang yang dulu. Cara ngomongnya juga lebih lembut mantan abang yang dulu. Gue nggak suka sama si laras-laras itu. Kesal Haya. Dan kalau Haya bisa menilai begitu, Dewa akan setuju. Haya menarik napas panjang, guna pasok oksigen lebih ke paru-parunya. Sejenak, mobil itu melaju di jalanan yang cukup lenggang. Dewa cukup diam, tak seperti biasanya yang akan menanggapi. Haya melirik suaminya, matanya yang serupa kucing mengerjap mengoreksi bagaimana air muka sang suami sekarang. Masih seperti biasa, tapi sedikit lebih sunyi. Om, panggil Haya. Wah, ada yang nggak benar. Haya ambil kesimpulan sepihak, saat panggilannya tak dijawab dengan jawaban yang seharusnya. Si bungsu Lembayung itu beringsut untuk menghadap Dewa. Lo nggak apa-apa, kan? Gue bikin kesalahan, kata Haya serius. 24. Dewa menoleh, tersenyum. Nggak ada, sayang. Memang kenapa? Lo jangan diam, gue nggak suka. Saya cuma, Dewa hentikan ucapannya. Sedikit nggak nyaman sama ucapan Momi tadi perihal perjodohan. Benar, Haya juga merasa tidak nyaman. Namun apa mau dikata kalau itu semua sudah terjadi. Menyangkal besar-besaran juga tak jadikan mereka putar waktu yang sudah dijalani. Sang Maha Cinta sudah takdirkan seperti ini, Haya dan Dewa yang manusia bisa apa kalau jalan hidup mereka begini. Haya genggam tangan kiri Dewa, bahwa atensi si dosen itu terpecah sekilas. Lo nggak nyesal, kan? Pertanyaan itu sumpah demi apapun tak pernah terlintas untuk Haya lontarkan kemarin-kemarin. Namun melihat Dewa yang bisa sediam itu saat tak nyaman, Haya juga tahu. Kalau yang jalani sulitnya penerimaan bukan hanya dirinya sendiri.
Persetan sekarang dipandang naif, munafik. Nyatanya Haya juga takut untuk bayangkan sebuah perpisahan di hubungan yang sakral ini. Kenapa menyesal? Tanya Dewa. Lampu merah, Dewa hentikan mobilnya. Netra teduhnya kini pandang Haya dengan lekat di keremangan malam. Istri kecilnya menunduk, usap lembut cincin nikah yang ada di jari Dewa. Karena lo nikah sama gue yang cacat, karena gue bukan orang yang dipandang setara sama lo. Gue bukan orang yang, Haya menjeda kalimatnya. Gue bukan orang lo cinta. Kalimat terakhirnya Haya ucapkan dengan lirih, beriring dirinya kini mengangkat wajah memandang Dewa. Oh, binar di mata Haya sedikit redup, tanda istri kecil Sankara Mahadewa itu memang sedikit sendu sekarang. Kamu kenapa? Tanya Dewa. Cuma mau minta maaf, jawab Haya. Saya yang harusnya minta maaf atas semua kalimat yang kamu ucapkan. Dewa nyamankan posisinya, hadap Haya sepenuhnya. Terima kasih pada lampu merah yang cukup lama hitungannya itu, Dewa bisa puas-puas selami netra manis serupa kucing milik Haya. Saya yang harusnya mengemis maaf darimu, Haya. Enggak, tangan Haya lantas digenggam balik. Pun harusnya saya yang tiap detik ucapkan terima kasih. Haya mengernyit samar. Untuk apa? Terima kasih karena sudah menerima saya, terima kasih karena sudah jadi lembayung Himalaya. Haya tersenyum, lo bilang begini tapi belum cinta tuh gimana konsepnya? Tolong ngomong begini kalau lo udah bakal cinta sama gue. Genggaman yang hampir Haya lepaskan itu Dewa eratkan, tarik pelan figur mungil si bungsu lembayung. Kedua netra mereka bersirobok, tidak ada kebencian di antara keduanya, tidak ada kesedihan yang biasanya terlihat menyayat sekarang. Saya mencintaimu, bukan akan. 25. Dewa ucapkan selamat tinggal untuk yang tidak percaya. Pun dirinya tak butuh validasi siapapun untuk rasa yang dia rasakan. Memang siapa yang akan paham? Bagi Mahadewa, cinta itu sejatinya melahap. Cinta itu besar. Dia tidak mampir dengan singkat untuk damba lembut kecup pipimu, tidak pula menghitung hari mana akan bertemu. Kalau memang namanya cinta, maka mereka pasti menelan dirimu utuh-utuh. Pun lukanya luar biasa ciptakan dikdaya, buat siapapun yang sakit akan binasa. Namun nyatanya Dewa masih bisa berdiri, atas keyakinannya kalau cinta itu besar adanya. Dewa pastikan jika dia tidak mati perkara cinta di masa lalu. Ada sosok mungil yang ulurkan tangan untuk bawa dirinya jauh-jauh dari kubangan masa lalu yang hanya dia sendiri yang jatuh. You, what? Lirih Haya. Saya mencintaimu, bukan akan. Haya mengerjap pelan, tahan napas saat Dewa dekatkan wajahnya. Ekem, I'm sorry, guys. Belum sempat bibir keduanya bertemu, mereka diinterupsi oleh satu suara. Spontan, Haya dorong Dewa, menoleh ke kursi penumpang. Ada Dwipa di sana. 26. Lo ngapain di sini? Seruan Haya tunjukkan untuk Dwipa. Sedang yang dirujuk kini nyengir. Dewa berdehem pelan, kembali ke tempat duduknya untuk posisi mengemudi. Gue tadi mau pergi, tapi ingat gak ada paket internet. Jadi ya main game aja di luar, mumpung masih nyangkut wifi rumah. Alasan yang membuat Haya kini mangap, Dwipa tunjukkan ponselnya yang masih belum keluar dari aplikasi game. Haya tidak tahu kalau serece itu seorang lembayung Dwipantara. Padahal tadi Haya sudah menduga kalau Dwipa pergi entah kemana, tempat yang jauh hingga membuat yang lain kelabakan mencari. Namun justru hanya kabur ke mobil Dewa, dengan dalih masih ingin nikmati wifi rumah. Pantas saja Yumna tidak peduli Dwipa pergi. Ya tapi kenapa lo di mobil Om Dewa? Kata Haya masih protes. Karena nggak dikunci, jawab Dwipa santai. Haya pandang suaminya, sedikit berikan sebuah tatapan tanya kepada Dewa. Yang dikonfirmasi dengan Dewa mengendikkan bahu. Iya, dia tidak mengunci mobilnya. Namun ya memang siapa yang akan menyangka jika penyusup di rumah mertua sendiri. Mana yang nyusup juga Dwipa. Gue udah berekspektasi lo kabur, keren gitu, menentang Momi dan bakal pilih jalan sendiri.
Nggak tahunya masih nyangkut perkara wifi doang, dumel Haya. Ya, game gue lebih penting dibanding makan malam itu, ai. Haya memutar matanya jengah. Dewa tak berkomentar apa-apa dan hanya jalankan mobilnya karena lampu sudah berubah hijau. Dalam hati berdoa jika Dwipa tak melihat apapun yang terjadi atau lebih tepatnya yang akan terjadi tapi tak jadi, antara dirinya dan Haya. Well, gimana sama pilihan Momi? Tanya Dwipa menutup aplikasi gamenya. Gue kasih nilai D. Dewa mengulum senyuman samar. Konsisten ternyata penilaian Haya terkait dokter magang yang tadi berkomentar cukup berisik di hadapan Haya. Terima kasih karena Haya masih tidak ada niatan untuk menimpali, karena masih junjung tinggi apa itu sopan santun. Untuk hari-hari biasa, tak di hadapan Taufik dan Yumna, mungkin akan beda cerita. Gue udah duga, Momi memang cuma lihat soal status doang, kata Dwipa. Lo kayaknya harus cari pacar baru deh, Bang. Ya yang gimana lah, biar itu Momi diam dulu. Enggak, gue belum bisa buka hati. Gue trauma kalau gue punya pacar, Momi bakal lakuin hal yang sama ke pacar gue. Gue nggak mau, cukup Rinda yang dibuat hancur hidupnya sama Momi. Penuturan pelan dari Dwipa membuat Haya tertegun pula. Sebut nama mantannya sendiri, dan itu membuat Dwipa kini menunduk pandang ponselnya. Wallpapernya bahkan masih fotonya bersama dengan sang mantan kekasih. Terus, ini lo mau kemana? Mau ikut gue sama Om Dewa? Kata Haya setelah beberapa saat terdiam karena penuturan Dwipa. Sedang yang ditanya kini mengerjap pelan, baru menyadari jika dirinya sudah berada di jalanan yang cukup jauh dari rumah. Nggak apa-apa kalau mau nginep di rumah, kata Dewa kini bersuara. 27. Dwipa menggaruk pipi kanannya yang tak gatal. Sebenarnya dia juga tak tahu harus kemana, tapi untuk menginap di rumah Dewa. Enggak deh, takut ganggu pasangan suami istri, jawab Dwipa. Haya berdecak. Udah ganggu lebih tepatnya. Dwipa tersenyum jahil, sedang Dewa berdehem pelan. Haya mana peduli. Masih tampilkan wajah kesalnya. Pertama, kesal karena ekspektasinya Dwipa pergi dari rumah dengan keren sudah terpatahkan. Kedua, tak munafik, Haya kesal Dwipa sembunyi di mobil suaminya dan menginterupsi ekem pembicaraannya dengan Dewa. Garis bawahi, pembicaraannya dengan Dewa, bukan yang lain. Ganggu apa sih emang? Tanya Dwipa kini condongkan badan untuk maju. Sengaja sekali tampilkan senyuman jahilnya, alisnya naik turun, dan itu membuat Haya dorong wajah sang kakak untuk kembali. Turun lo sekarang. Kesal Haya. Dwipa tertawa. Iya, dirinya tidak punya jadwal untuk mengganggu pasangan suami istri. Dwipa hanya sedikit ingin jahil saja pada Haya. Iya, kata Dwipa sebelum kini beralih ke Dewa. Turun aja ke perempatan depan, Pak. Pak, lo pikir suami gue supir apa? Protes Haya. Wih, sekarang suami gue nih. Haya kembali berdecak. Ya, dia tidak salah, kan? Memang Dewa suami Haya. Namun siapa sangka kalimat impromptu itu bisa buat Dewa tersenyum manis karena disebut suami gue. Saya antar, mau langsung pulang. Ujar Dewa kini menyahuti sebelum Haya kembali protes. Enggak deh, mau ke kontrakan teman gue aja, Pak. Haya lempar Dwipa dengan sekotak tisu yang tadi ada di dashboard mobil. Jangan panggil Pak, kenapa sih? Suami gue bukan supir lo. Seru Haya. Lagian ini bukan di kampus, jadi jangan panggil Pak. Ya, terus apa? Mas kan bisa. Dwipa kembali tersenyum jahil, condongkan badannya untuk maju di kursi depan tempat di mana Haya dan Dewa berada. Mas, lo aja manggilnya masih Om, kata Dwipa dengan setengah mengejek. Lo cuma manggil Mamas pas di depan Momi Dedi aja, kan? Aslinya masih kayak bocil ponakan ke pamannya. Manggilnya masih Om. Paman, katanya. Dewa ingin protes, memang dirinya setua itu. Namun belum sempat Dewa layangkan protes, Haya lebih dulu geplak si sulung lembayung. Bunyinya nyaring,
Dan itu sukses membuat Dwipa mengadu usap kepalanya. "Gue bukan bocil," kata Haya. "Ya udah sih, biasa aja kali, Cil." Haya kembali hendak memukul, tapi Dwipa lebih dulu mundur hingga Haya tak bisa menjangkaunya. Si bungsu terlihat memberengut, level kesalnya sudah mulai naik satu tingkat karena Dwipa memanggilnya Cil. "Gue dengar semuanya yang kalian omongin, jadi ya nggak apa-apa sih. Gue nggak ember orangnya," kata Dwipa santai. Haya mendengkus kesal. Dia tidak peduli, toh ada rasa bersalah pula karena sudah membicarakan perihal masa lalu Dwipa. Bodoh amat juga kalau Dwipa mendengar. Lagi pula Dwipa jelas setuju dengan apa yang 28 dikatakannya tentang pilihan Yumna tak lebih baik dari Rinda, masa lalu Dwipa. Jadi ini mau kemana? Cicit dewa yang bingung pula dengan nasib Dwipa. "Turun aja ke perempatan depan, nanti biar gue hubungi teman gue," kata Dwipa. "Loh, kan gak ada paket internet," celetuk Haya. "Oh iya, kirimin dong, ay. Abang gak bawa dompet, gak bisa juga buat M-Banking karena offline." Sumpah demi apapun, Haya ingin pukul Dwipa bolak-balik sekarang. Level kesalnya meningkat, tapi Haya tak bisa apa-apa selain meraih ponselnya untuk kirim paket data internet untuk sang kakak. Cengiram si Dwipa terbit, tangannya terulur dan itu membuat Haya mengerang karena rambutnya berantakan. "Jangan usak rambut gue," kesal Hai. "Sensitif banget, dasar bocil." Haya memberengut, tak pedulikan semua celetukan-celetukan Dwipa sekarang. Kepalang sebal, hanya bisa berharap Dwipa benar-benar pergi dari mobil dewa sekarang. Dwipa juga tahu diri, dia tidak ingin mengganggu Haya dan dewa. Terlebih dengan jelas dirinya mendengar bagaimana lembutnya dewa berucap pada sang adik, cukup membuat Dwipa yakin jika adiknya bersama dengan orang yang tepat. Semoga ya, tidak mengganggu Haya dan dewa, memang lebih memilih mengganggu Felix. Untungnya teman pejuang toga itu begitu gercep saat Dwipa menelponnya. "Nggak seru." Haya hempaskan tubuhnya ke tempat tidur tanpa repot-repot ganti baju, ataupun lepas sepatu yang dikenakan. Sedang dewa lepas jam tangannya kemudian simpan di tempatnya. "Besok pengen makan malam yang seru," kata Haya pada dewa. "Boleh, mau undang Momi sama Dedi buat kesini. Nanti biar Buna suruh Bi Vivi masak yang banyak." Haya menggembungkan pipi, beranjak duduk dan memandang suaminya yang membuka jendela kamar mereka. Semerbak aroma pandan dan bunga kenanga kini sapa saraf olfaktori si bungsu lembayung beriring dengan angin malam yang masuk. Gorden di putih tulang itu bergerak lembut karena angin, sumbang hawa sejuk yang langsung membuat Haya merinding. Entahlah, seperti ada hal magis tersendiri saat di kamar ini. Terlebih saat melihat pohon asam Jawa yang terlihat dari jendela. "Om," panggil Haya. "Dalam, sayang." Dewa menoleh. "Pripun?" Haya tersenyum. Dia mulai menyukainya, ralat, Haya sangat menyukainya sekarang. Jawaban lembut dari dewa yang demikian, Haya sangat suka. Terlebih dibarengi dengan atensi yang sepenuhnya dewa alihkan untuknya, buat Haya kini seolah jadi pusat semesta. Dari segala macam skenario membuat hidup dewa berantakan, yang gagal semuanya, pun ubah semuanya jadi biasa. Haya terbiasa jalani hari jadi istri Sankara Mahadewa. Ngobrol bersama, belajar bersama, makan bersama, jalan kemana-mana bersama. Semuanya buat Haya terbiasa. Sampai satu titik Haya sadar. Bencinya lenyap begitu saja tanpa diminta. Pudar. Samar, hilang. "Ada apa?" tanya dewa kini berjalan mendekat pada Haya yang masih duduk di bibir ranjang memandangnya dengan tersenyum. "Nothing." Haya menggeleng lemah. "Gue cuma mau manggil doang." 29. Alis kanan dewa terangkat, pandang Haya dengan skeptis atas jawaban yang menurut dewa aneh itu. "Besok ada kelas, kan?" kata dewa kini alihkan pembicaraan. "Yup, dan jam pertama mau ketemu dosen kesayangan gue." Dewa tertawa pelan. Itu dirinya. Mereka ada pertemuan untuk jam pertama hari esok. Tangan dewa terulur,
usak lembut rambut Haya. Yang responnya justru Haya biarkan, berbeda dengan Dwipa tadi yang langsung buat Haya layangkan geplakaan tanpa ampun untuk orang yang berani menyentuh rambutnya. Ganti bajunya, abis itu istirahat. Besok ada kelas pagi, saya nggak mau ada yang telat di kelas saya, kata Dewa. Haya terima uluran tangan Dewa untuk membantunya berdiri. Mau ngomong sebentar, kata Haya menginterupsi Dewa yang melipir pula. Dewa berikan anggukan pelan. Mau ngomong apa, sayang? Tanya Dewa lembut. Haya menenggembungkan pipi sesaat, sebelum kini jinjit cium rahang Dewa. Dewa spontan tahan pinggang Haya, bantu si bungsu lembayung untuk tidak oleng keseimbangan. Yang tadi, Dewa diam barang sebentar, seolah pikirkan apa yang dimaksud Haya untuk pembicaraan yang tadi. Memang mereka bicarakan apa? Sampai beberapa detik berikutnya, Dewa ingat sesuatu. Itu nggak bohong, kan? Tanya Haya pelan. Nggak ada gunanya saya bohong, jawab Dewa serius. Kenapa? Haya menggeleng lemah. Cuma mau dengar lagi, kata Haya dengan lembut. Biar gue doang yang dengar sekarang. Tolong ulangi sekali lagi. Biar gue yakin sekarang. Dewa dapat dengar harapan di nada bicara Haya sekarang. Tidak pernah Dewa dengar sebelumnya nada penuh pengharapan itu dari Haya sebelum ini, pun tidak pernah Dewa temui Haya yang demikian lembutnya menatapnya penuh harap yang seperti ini. Biar gue yakin sekarang kalau perasaan gue masih bisa diajak bahagia, kata Haya kembali bersuara. Biar gue tahu kalau masih ada orang yang tulus ke gue. Biar gue tahu, kalau gue juga pantas buat dengar kata-kata itu. Biar gue tahu, kalau gue nggak sekadar berharap semu. Biar gue, saya mencintaimu, bukan akan. Dewa memotong ucapan Haya. Lenyapkan semua keraguan, lesapkan celah untuk Haya asuh untuk bisa jadi belenggu brengsek perkara cinta. Haya tidak munafik. Dia tidak naif. Kendati pantang terlihat kalah dan lemah masih jadi sifatnya yang nomor satu untuk gambarkan diri sendiri. Persetan dengan anggapan orang yang terlalu dini. Memang siapa yang tidak akan luluh jika tiap hari dirimu dibelai bak barang pecah begini. Afirmasi mengikuti, lembut terdengar untuk bisa sejukkan hati. Kamu istri saya, Haya. Kamu perempuan yang harus saya jaga. Bidadari saya, tujuan hidup saya. Pinggang Haya lantas direngkuh lagi, kian hapus jarak antara keduanya. Sumpah demi Allah, janji saya sudah terucap sejak saya ucap akad. Saksinya bukan yang hanya kemarin berkata sah, tapi malaikat langit juga saksikan. Gimana bisa saya ingkari? Bukan karena kasihan. Cicit Haya. Kamu benci dikasihani, kamu pantasnya dikasih sayangi. Dewa mengangguk pelan. Dan saya akan senang hati berikan itu sampai sejuta pagi. 30. Sejuta pagi, katanya. Haya tidak yakin itu hitungannya dalam berapa tahun. Namun itu cukup buat Haya tenang. Oh, apa ini benar kata orang yang bilang pada Dwipa kemarin? Anak sastra Indonesia itu bangsat. Semuanya manipulatif, perkara cuma bicara sekecap bisa bikin gagal move on 5 abad. Pun yang dihadapi Haya bukan lagi sekadar anak sastra, tapi dosen sastra. Manipulatif. Haya tak yakin untuk sematkan kata itu pada Dewa dengan tatapan setulus itu. Saya nggak bisa janji lagi, Haya. Saya juga hanya bisa damba maaf kamu terkait semua yang terjadi. Katakan ini klise, tapi saya memang masih belum akan berhenti mohon ampun untuk itu, ujar Dewa kembali bersuara. Gue, Haya jeda kalimatnya. Gue udah nggak peduli soal kaki gue lagi. Saya yang peduli. Saya masih merasa bersalah, dan itu akan tetap abadi. Haya menunduk, hendak lepaskan rengkuhan Dewa. Jadi lo cuma kasihan sama gue, cicit Haya. Bedakan rasa kasihan dengan rasa bersalah, Dek. Haya merinding seketika, saat pinggangnya diusap lembut, satu tangan Dewa bawa dagu Haya untuk memandangnya. Percaya sama Mamas, nggih. Pinta Dewa. 5 bulan,
Haya tidak tahu sihir apa yang dewa lakukan untuknya si paling minim pengalaman tentang cinta. Tidak tahu pula pelajaran apa yang dewa ajarkan pada Haya, hingga bisa buat si bungsu lembayung itu pandai untuk selami arti hanya dari sorot mata. Janji nggak bakal sakiti gue. Lirih Haya kembali bertanya. Dewa tersenyum pias. Biar Allah yang hukum Mamas kalau Mamas sakiti kamu. Janji. Haya masih ingin dewa ucapkan janji. Oh, memang bocil. Kelingking tangan kanan Haya terangkat, mata si bungsu lembayung sedikit merembang sekarang pandang dewa bak anak kucing. Dewa tersenyum, sumpah demi apapun. Dia gemas setengah mati pada makhluk mungil di depannya ini. Janji. Lirih Haya kini mulai putus asa karena dewa tak sambut pinky promisenya. Dewa tautkan kelingkingnya, tarik pelan tangan Haya, cium dengan lembutnya. Janji. Dan senyuman Haya terbit, beriring rasa lega luar biasa di dalam dada. Seolah sekarang dirinya bisa bernapas sekarang, hadapi tempat baru, perasaan baru. Rumah aman baru. Iwana Hukyu, Kenny. Dan tak perlu mengulang permintaan, Haya dapatkan penuh rengkuhan hangat dari sang suami. Oh, sang suami. Haya merasa aneh sendiri untuk bisa ingat status dewa sekarang. Entahlah, 5 bulan mereka menikah, rasa berdebar dan leganya untuk malam ini seperti 1000 kali lipat. Istirahat sekarang ya. Besok harus kelas pagi, kata dewa setelah cium puncak kepala Haya. Sedang yang diasuh tenang dalam dekap itu mendongak, tanpa niatan untuk lepaskan pelukan. Pandang dewa dari dekat, amati lekat-lekat. Fitur wajah yang Haya tak pernah caci, karena memang tak ada cacatnya. Oke, Pak dosen, kata Haya pada akhirnya. Hei. Haya tertawa, matanya yang serupa kucing itu tenggelam karena bentuk sabitnya. Dewa lepaskan rengkuhannya, dan entah kenapa buat Haya sedikit kecewa. Wajah tampan itu terlihat lebih berseri dari yang 31 tadi. Entah karena baru mengakui cinta, atau karena apa, Haya tidak tahu. Ya, mungkin sudah cukup untuk pembicaraan malam ini. Sampai Haya hentikan langkah saat akan ke kamar mandi, berbalik badan menghadap sang suami yang baru buka 2 kancing kemeja teratasnya. Kenap, bantu bukain baju gue. Dan dewa hanya bisa menghela napas, berdoa. Semoga dirinya masih cukup waras untuk hadapi si bocil pemilik mulut tanpa filter ini. 32. Lo nggak ke kampus? Felix bertanya pada Dwipa yang masih tiduran di lantai kontrakannya. Semalam, si sulung lembayung benar-benar tidak pulang. Memilih untuk bermalam di kontrakan Felix. Ya, meskipun dengan kesal karena Dwipa yang tiba-tiba menelponnya untuk menjemput di perempatan depan kompleks, Felix sebagai sahabat yang baik tetap saja menjemput dan sediakan tempat untuk Dwipa. Enggak, lagi nggak ada bimbingan. Janjian sama Bu Siska besok, jadi gue mau numpang di sini lebih lama, jawab Dwipa. Nggak pulang, lagi males ketemu nyokap. Felix mengerutkan kening, tunda niatnya untuk mengambil jaket yang ia letakkan di gantungan dekat lemari. Sejak semalam, si mantan ketua BEM Dharma Wangsa yang selalu terlihat galak di kampus itu memang galau. Namun Felix tidak berani bertanya pula ada apa. Felix pikir Dwipa memang tengah masih ada masalah dengan sang ibunda. Ada apa sih sebenarnya? Perasaan keluarga lo oke semua, nggak perlu ribet mikir biaya apapun. Nyokap lo juga baik-baik aja, kan? Ujar Felix. Baik apanya? Momi itu udah kayak penyihir di tanglet. Felix menggaruk pelan tengkuk kepalanya sendiri. Dwipa jika sudah bicara dengan kering begitu, tandanya memang ada yang salah. Ingin lanjut bertanya, tapi Felix paham jika tidak akan pula dijawab. Dwipa itu tidak bisa berbagi dengan mudah apa yang tengah dihadapi. Gue mau dijodohin, kata Dwipa pada akhirnya. Felix mengerjap pelan, yang tadinya sudah akan membiarkan Dwipa bermalas-malasan di kontrakan, kini Felix mendekat dan duduk bersila di dekat Dwipa. Siap dengarkan cerita. Seriusan lo mau dijodohin? Dem, dude.
Ini udah tahun berapa? Kata Felix yang antusias dengarkan cerita. Dwipa tersenyum paksa. Perjodohan itu nggak mandang tahun, Tuan Felix. Ya maksud gue, kenapa? Lo masih sibuk skripsian. Masa udah disuruh nikah? Padahal dulu lo punya pacar, tapi malah ditentang. Sekarang terang-terangan buat jodohin lo. Ya gitulah. Dijodohin sama siapa? Cantik. Kalau cantik sih, semua perempuan juga cantik. Dia dokter, nggak tahu deh di rumah sakit mana. Cuma gue nggak mau, Haya juga bilang nggak suka sama itu cewek. Pokoknya ogah banget deh gue. Felix mengangguk paham, sedang Dwipa kini mendengkus kesal mainkan asal ponselnya untuk buka tutup aplikasi di ponsel. Ya, dirinya memang cukup tahu bagaimana Dwipa yang cinta mati dengan masa lalunya. Belum ada yang bisa alihkan Dwipa dari masa lalunya. Mau seorang dokter sekalipun. Ngomong-ngomong soal dokter, gue kemarin baru ketemu sama Rinda, kata Felix yang langsung membuat Dwipa menoleh memandangnya dengan cepat. Serius lo? Dia gimana kabarnya? Dia baik-baik aja, kan? Dia nggak baik-baik aja. Dwipa letakkan ponselnya. Raut wajahnya kini serius pandang sang sahabat yang berikan informasi tentang mantan kekasihnya. Orang yang masih dicintainya sampai sekarang. Felix mengangguk pelan seolah berikan. 33. Penguatan dari kalimat singkatnya. Gue ketemu dia waktu gue antar ibu kontrakan buat periksain suaminya. Jadi suaminya ibu kontrakan itu sakit diabetes. Nah kemarin itu ngeluh kakinya juga sakit, nggak bisa jalan, akhirnya. Rinda gimana? Oh, iya. Felix hampir lupa kalau dia harusnya ceritakan soal Rinda, bukan ibu bapak kontrakannya. Felix tersenyum segan meminta maaf. Yang gue ingat, dia itu ke rumah sakit dengan luka lebam gitu di wajah. Terus kakinya terkilir gitu kayaknya soalnya jalannya susah, pincang, terus dia agak diseret dari mobil. Gue nggak tahu itu suaminya atau bukan, yang jelas dia diseret gitu dari mobil. Ditolongin sama petugas rumah sakit, terus ditinggalin gitu aja. Orang yang bawa dia cuma pesan buat obati, abis itu pergi. Hati Dwipa serasa diremat kuat sekarang mendengar cerita Felix. Sungguh, itu bukan sebuah cerita yang membuat Dwipa nyaman. Andaikan Felix bercerita jika Rinda ke rumah sakit dan periksa kandungan, Dwipa jauh lebih baik dibanding mendengar cerita yang seperti ini. Terus, keadaannya gimana? Lirik Dwipa serius. Gue nggak tahu, soalnya gue masih ngurusin bapak kontrakan. Rinda ditolong aja pokoknya sama dokter rumah sakit itu, jawab Felix. Dwipa mencelos. Pikirannya sudah menduga kemana-mana sekarang. Bayangan bagaimana Rinda yang terluka, itu tidak bisa membuat Dwipa tenang. Mantan kekasihnya itu baiknya luar biasa, dan Dwipa bisa jamin itu dengan hidupnya. Terbukti sekarang pula Dwipa Talk bisa tinggalkan jejak cintanya. Gue rasa dia ada mengalami KDRT deh, celetuk Felix. Lo jangan bikin gue takut, Felix, kata Dwipa dengan sedikit nanar. Mati-matian untuk tidak katakan hal tersebut, mati-matian untuk bisa berpikir positif tapi sahabatnya yang tak berpikir saat berucap justru katakan hal yang Dwipa takutkan. Sumpah demi apapun, Dwipa lebih baik dengar kabar Rinda mengandung dibanding Rinda mengalami kekerasan. Gue cuma menduga, dan gue harap si dugaan gue salah. Untuk kali ini Dwipa aminkan dugaan Felix salah. Untuk hari kuliah ini, Haya anggap cukup seru. Pembelajaran dia dapatkan dengan cukup intens, tidak ada kelas yang dibatalkan, tugas juga sudah diterima Haya dengan baik dan yakin jika dirinya bisa kerjakan. Kak, panggil Fiona pada Haya yang berjalan menuju gazebo depan Fakultas Sastra Indonesia. Haya, yang tengah nikmati es krim traktiran dari Kayla menoleh. Berdehem pelan, dan Fiona sodorkan ponsel yang dari tadi jadi fokusnya. Cerita lo tembus puluhan ribu views, anjir. Haya tersenyum. Iya, itu juga jadi sebuah penyumbang di mana Haya menganggap hari ini sebagai hari yang seru.
Cerita di platform Wattpad itu memang sedang ramai, ada banyak pembaca baru, ada banyak pula komentar baru. Terima kasih pada Kayla yang memang tak pernah bosan untuk merekomendasikan tulisan Haiya yang sebenarnya masih pemula, tapi sudah cukup bisa dibilang ciamik dalam mengolah kata. Cerita keren begini memang harusnya ramai, komentar Kayla dengan bangga. Wah, keren. Padahal termasuk baru lo ini, Kak, kata Fiona. Gue bilang juga apa, penikmat cerita tuh banyak. Nggak perlu ikuti pasar yang aneh-aneh, tetap aja di jalan yang dirasa baik, semua tulisan ada pembacanya kok. 34. Kayaknya gue harus masukin ke perpus dulu sih. Lo belum baca? Belum. Nunggu babnya banyak. Astaga, nabung bab. Yoi. Padahal lebih seru ikut ongoing, biar bisa nikmati gimana jalan cerita terbarunya. Hype bab terbaru sama-sama. Kalau nabung bab, misal bab sedih, yang lain udah kering air matanya, lo baru aja basah karena nangis. Ketinggalan. Haiya tak menimpali apapun atas keseruan antara dua teman kuliahnya itu. Fiona dan Kayla memang tak akan ada habisnya jika sudah bicara tentang Wattpad dan cerita. Mereka miliki dunia tersendiri yang tak bisa diinterupsi. Wajar sih Kak Haiya bisa nulis, kan suaminya dosen sastra, kata Fiona menyenggol lengan Haiya. Alis si Fiona naik turun dengan senyuman penuh arti. Bagi tipsnya kali Kak, biar nanti gue bisa punya suami dosen. Biar gue kalau nulis juga bakal ramai kayak gini. Bagi tips, katanya. Haiya hanya bisa tertawa. Jujur, dia tidak akan biarkan orang lain bisa mendapatkan suami dosen sastra dengan jalan yang sama seperti dirinya. Terlalu menakutkan, terlalu menyakitkan. Tidak akan ada yang sanggup, dan Haiya akan simpan sendiri tanpa ia bagi. Tapi, lirih Kayla kini menginterupsi keduanya. Ada satu yang komentar nyeleneh. Oh, iya. Semalam cek memang ada komentar yang lumayan nyelekit dari awal sampai bab terakhir, kata Haiya dengan santainya. Ngomong-ngomong soal bagaimana Haiya hadapi komentar, Haiya tak terlalu ambil pusing. Mungkin karena satu saja yang sepertinya memandang lain cara menuliskan sebuah alur cerita, jadi Haiya masih bisa terima. Kendati saat pertama kali membaca komentar itu cukup jadikan Haiya kaget. Enggak seru banget orangnya. Belum juga selesai ini cerita. Ngapain sih harus begini? Kan bisa aja nggak usah komentar, kata Kayla mengerutkan kening. That's okay. Semua orang punya pandangan beda-beda sama sebuah alur cerita, ujar Haiya. Kakak kalau nggak nyaman, blokir aja orangnya. Kayla dengan serius berikan sebuah saran. Males kan tujuan nulis buat tuangkan apa yang ada di pikiran, saring apa itu nilai yang terkandung dalam cerita. Kalau cuma sibuk buat blokir-blokir dan ladenin komentar buruk mah, tujuannya hilang dong. Tutur Haiya kemudian nikmati lagi es krim dari Kayla. Cuma kalau kelewatan sih, nending blokir aja, Kak. Fiona ikut menimpali. Kak Haiya nggak kepikiran memang. Cuma kaget dikit, lagian itu cuma satu doang. Masih banyak yang dukung. Gue nggak mungkin fokus ke satu komentar buruk dan abaikan banyaknya komentar baik kan. Fiona dan Kayla menyetujui, kendati juga sedikit sebal juga untuk baca komentar-komentar yang sebenarnya hanya dari satu akun tapi cukup spam dengan banyak-banyak komentar yang sengaja sekali menjatuhkan. Begitu detail koreksiannya, seolah si paling paham dengan apa itu tulisan dan cerita yang Haiya buat. Haiya, panggil Dewa. Yang namanya dipanggil menoleh. Iya, Pak. Fiona dan Kayla spontan menutup mulut, menahan tawa. Mereka sudah tahu Haiya dan Dewa itu suami istri, dan fakta itu adalah sesuatu yang tidak bisa membuat mereka tidak bisa tidak tertawa jika Haiya memanggil Dewa dengan sebutan Pak. 35. Sudah selesai? Tanya Dewa. Haiya mengangguk. Pak Dewa sudah selesai raparnya. Tunggu sebentar boleh? Iya. Saya mau ke sekretariat BEM dulu untuk sampaikan sesuatu. Dan atas permintaan izin itu, Haiya mengangguk. Usapan lembut Haiya rasakan di rambutnya, jadi sebuah kebiasaan Dewa.
Dosen tampan itu kini dengan segera pacu tungkainya untuk menuju sekretariat BEM Dharma Wangsa. Lo penasaran gak sih, kalau nanti Kak Haya dapat remedial nilai mata kuliah Pak Dewa? Celetuk Fiona pada Kayla. Ya remet, maksudnya gimana? Timpal Kayla. Gue rasa si remnetnya beda. Soalnya, gue dengar ya. Seru Haya yang tahu akan kemana pembicaraan yang dibawa Fiona. Kayla hanya tertawa, biarkan Haya kini cubit lengan Fiona. Buat Fiona kini mohon ampun, tapi tak digubris. Ya, interaksi tiga maba cantik Dharma Wangsa itu tunjukkan jika mereka memang cukup dekat sekarang. Ya, setidaknya acara untuk menunggu dewa hari ini tidak begitu membosankan. Masih ada Fiona dan Kayla yang temani Haya saat dewa masih ke sekretariat. Entah akan seberapa lama, Haya akan tunggu. Sedang yang ditunggu. Jadi bagaimana, Pak? Tanya Maeda pada dewa. Dewa baru saja sampaikan untuk sebuah undangan yang diajukan dari salah satu caleg yang inginkan satukan acara tahunan Dharma Wangsa dengan acara kampanye. Tidak. Saya sudah tolak untuk tawaran itu secara mentah, jawab dewa pandang Maeda. Maeda terlihat diam. Sebenarnya bukan hal yang mengagetkan, mengingat dewa juga sudah berkirim pesan padanya terkait dugaan-dugaan yang akan jadikan instansi pendidikan jadi sebuah tempat untuk pengeruk suara. Mungkin akan ada staf kampus yang akan sampaikan undangan nanti, ini tugas kalian untuk bisa tegas menolak apapun yang kiranya melanggar peraturan, ujar dewa mengimbuhi. Mana berani kita bantah keputusan kampus? Lirih David pada Maeda. Kalau nggak berani, kita bubarin BEM sekarang. Dewa menimpali dengan serius. Hening sekretariat BEM Dharma Wangsa itu. Di ruangan itu sudah cukup banyak barang-barang untuk persiapan acara tahunan BEM. Wajah-wajah lesu dari para anggota BEM juga sudah terlihat, dan itu membuat dewa tak tega pula untuk memperpanjang diskusi terkait adanya sebuah acara yang akan disabotase jadi ajang kampanye. Kalian ini bukan anak kecil lagi yang harus disuapi. Mahasiswa itu tugasnya bukan hanya sekedar belajar menuju skripsi, mahasiswa itu juga harus paham apa-apa saja yang salah dalam negeri ini. Kalian nggak mungkin nggak peduli soal permainan orang atas, kan? Tutur dewa. Tapi memang biasanya kalau rektor sudah bilang begitu, kita nggak bisa. Kalian ini mahasiswa loh, tonggak dari apa itu bersuara. Kalian ini harapan bangsa, gimana bisa kalian diam aja waktu ranah kalian juga mau diacak-acak sama permainan orang atas. Maeda yang hendak jawab ucapan dewa itu terdiam saat dewa menyahuti demikian. Iya, Maeda akui, Dharma Wangsa itu sebuah kampus yang cukup besar tapi untuk perihal organisasi, mereka cukup tertinggal dari kampus-kampus lain. Tidak ada yang bersuara, dan hanya iya-iya saja jika rektor mereka berkata. Taat aturan, itu berlaku untuk semua. Jangan sampai ada penyusup yang acak-acak acara. Kalau mau adakan acara, taati aturannya, lewat pengajuan. Undangan resmi, nggak hanya sepihak begini, kata dewa serius. Tidak ada yang menginterupsi sekarang. 36. Berbeda dengan saat Salsa yang dulu jadi pembina BEM, mereka sama sekali bebas tapi tak tentu arah. Sekarang bersama dengan Sankara Mahadewa si paling menjunjung tinggi apa itu peraturan, mereka cukup tergugah, kendati ada sesak pula saat bicara. Belajar dari hal kecil dulu. Harus punya pendirian. Kalau salah, harus kalian bantah. Paham, paham, Pak. Teh hangat buatan Lembayung Himalaya sudah siap. Malam ini, Bada Isya, setelah berbincang ringan dengan Mita di ruang tengah dan kedatangan tamu salah satu tokoh masyarakat di kompleks mereka, dewa kembali berkutat dengan segala tugasnya. Pundaknya sedikit pegal, matanya juga mulai panas untuk menghadap laptop terus-terusan. Maka disinilah di sekarang. Di sofa kamar, alih-alih jadikan meja kerjanya sebagai tempat untuk memeriksa tugas. Laptop menyala di pangkuannya, dengan punggung dewa yang menyender, karena sumpah demi apapun. Dewa serasa lelah. Seruan dari Haya cukup membuat perhatian dewa kini teralihkan.
Istri kecilnya itu terlihat tersenyum lebar dengan membawa secangkir teh untuk Dewa. Kenapa nggak di saung aja? Di sana lebih nyaman suasananya, ada angin, kata Haya. Pengen di sini aja, sudah malam. Nanti kalau kena angin malam malah sakit. Benar sih. Haya menggembungkan pipi untuk tanggapan Dewa. Memang si paling pemikir, Dewa tidak seperti Haya yang tak memikirkan panjang apa yang akan dilakukan. Kalau untuk yang begini, Haya bisa rasakan jelas bagaimana perbedaan antara mereka. Masih banyak. Tanya Haya kini tertuju pada laptop Dewa yang menyala di pangkuan sang suami. Dewa mengangguk pelan, jujur, matanya sudah lelah. Harus banget selesai malam ini. Tanya Haya kembali. Enggak sih, besok libur sebenarnya. Masih bisa diselesaikan besok, cuma kalau dikerjakan dan selesai lebih cepat kan bakal lebih tenang, jawab Dewa. Gitu. Dewa hanya berdehem pelan, minum sedikit teh yang dibuatkan Haya. Ada rasa melati di sana, dan Dewa paham jika Mita pasti berbagi resep dengan Haya. Meski rasanya sedikit berbeda karena manisnya cukup, lebih kali ini dibanding biasanya. Pun wangi melatinya juga turut lebih pekat. Itu nilai semua. Kata Haya kini rapatkan diri pada Dewa. Dewa mengangguk, letakkan teh yang tadi diminumnya. Kembali fokus pada laptopnya, biarkan kini nempel di bahu kirinya. Persis seperti anak kecil yang kepo. Nilai apa sih itu? Kok banyak banget? Kayaknya gue nggak ada tuh begitu di kelas. Ya ini tugas dosen, tugas kamu ya beda lagi, Haya. Gitu ya. Dewa mengangguk. Kembali dengan cermat isi dan koreksi nilai-nilai yang ada. Sedang Haya hanya diam di sampingnya, masih menyimak cara kerja dari seorang dosen. Coba pahami tapi ternyata tidak sederhana pula untuk dimengerti. Astagfirullah, lirih Dewa memejamkan mata. Menyerah, matanya sudah tak bisa lagi diajak kerjasama. Panas sepenuhnya untuk bisa hadap layar. 37. Haya pandang suaminya dengan kasihan, lelah sudah pasti jadi yang utama gerogoti sosok dosen sastra di sampingnya. Maka, dengan inisiatif kecil, Haya ambil laptop di pangkuan Dewa kemudian letakkan di meja dekat. Sofa. Istirahat dulu, kata Haya. Capek. Haya tahan tawa, keluhan Dewa kali ini berbarengan dengan ekspresi wajah Dewa yang cukup memelas. Haya mendekat, duduk di samping sang suami. Wanna hug. Tawar Haya yang membuat Dewa mengangguk. Tubuh lelah itu kini Haya peluk, Haya usap punggungnya dengan lembut. Tawarkan sentosa, yang semoga diterima. Dewa memejamkan mata, tenggelamkan wajahnya di perpotongan leher Haya. Capek banget apa? Tanya Haya. Lumayan, jawab Dewa teredam. Haya tertawa pelan, tak menyangka jika sosok yang biasanya selalu terlihat tenang dan tak pernah kenal untuk yang namanya dilihat kekanakan kini justru being baby di depan Haya. Banyak banget kerjaan di kampus, bingung mau selesaikan yang mana dulu. Soal BEM, ternyata serumit ini. Mau mundur, tapi kasihan anak-anak. Bingung. Haya mengerjap pelan saat mendengar Dewa mengeluh. Diulangi. Sankara Mahadewa mengeluh. 5 bulan pernikahan, tidak pernah Dewa mengeluh yang bagaimana. Sampai malam ini tiba, rasanya Haya disuguhkan dengan sosok Dewa dengan kepribadian yang baru. Oh, ternyata si pemilik jutaan karisma itu punya sisi lelah juga ya. Ternyata Dewa bisa juga seperti anak kecil ya. Nggak apa-apa, nggak semua harus sekarang. Selesaikan pelan-pelan. Tangan mamas cuma 2, nggak bisa genggam dunia dan seisinya. Selesaikan pelan-pelan, Haya temani, bisik Haya lembut. Kini giliran Dewa yang mengerjap dapatkan bisikan lembut dari sang istri, ditambah usapan lembut di kepala belakangnya. Jantungnya serasa dibelai hangat sekarang. Satu senyuman manis terpatri, buat Dewa kini eratkan pelukannya, menghidu aroma wangi buah segar dari Haya. Terima kasih, bisik Dewa. Haya mengangguk lemah. Sampai beberapa saat kemudian, Dewa lepaskan pelukannya. Rasanya sudah cukup untuk isi ulang energinya.
Istri kecilnya kalau sudah mode lembut begini, kadang ingin dewa gigit. Tangan dewa kini rapikan rambut Haya, tata poninya yang jatuh agar tak menusuk mata. Amati lekat-lekat wajah cantik yang dulu sangat membencinya. Sumpah demi apapun, sesalnya masih terasa. Bisa-bisanya dewa buat hidup si bidadari di depannya ini sengsara. Maaf, Haya, kata dewa pelan. Gue mau dengar itu lagi, kata Haya serius. Tapi, ganti yang lain. Apa? Puji Haya cantik sekarang. Dewa tersenyum, rengkuh pinggang sang istri. Bawa Haya untuk mendekat, netra keduanya selami masing-masing ketulusan di sana. Tangan dewa kembali bergerak, sentuh puncak hidung Haya. Cantik, kata dewa yang membuat Haya sukses tersenyum manis. Iya, Haya suka dipuji. Dia sangat suka dipuji. Validasi jika dirinya adalah seorang perempuan yang cantik. 38. Haya suka untuk itu. Tangan dewa kini belai wajah Haya, sebelum kini turun ke bibirnya. Dicium, boleh.